Ini bisa mendengar Coach Fakri cerita sisi lain sepak bola dunia, dan kita lagi ngebahas bagaimana udah bertemu ya dengan kiper lawas yang ternyata saya baru ngerti di tempat makan nasi boran orang Lamongan, nasi boran. Kiper Rabun Senja. Ya, ada kiper, bukan cuma kiper. Saya punya beberapa pemain itu yang Rabun malam kalau main bermasalah. Rabun malam. Iya. Kemudian pemain striker juga sampai -5 saya punya teman itu. Tapi pakai softland. Mereka kan pakai. Sekarang kan nggak masalah itu. Artinya masih ada alat-alat bantu yang bisa mengurangi apa namanya? Iya. Keterbatasannya. Ya, jadi nggak masalah, mau Rabun masih bisa ada alatnya. Kemudian yang ketika baca koran itu sulit, tapi mereka main masih bahkan bisa cetak banyak gol juga itu teman. Ya, karena pakai softland. Ya, Dasrul Bahri dulu di PKT. Ya, di PKT dulu dia bermasalah. Enggak. Dasrul Bahri itu striker potensial juga di andalannya PKT waktu itu. Zamannya saya main gitu. Ya. Buat banyak gol juga. Nah, kalau ngomongin striker, mumpung kita mengarah ke sepak bola dulu kemarin dan sekarang ini, salah satu menurut Coach Fakri menjadi sebuah handicap ya. Indonesia ini nggak bisa mencetak lagi pemain ya lini serang yang very dangerous. Rocky Putrai, Budi Gul Sudarsono, siapa lagi? Itu jangan ngomong tentang karena pemain asing. Buat saya tetap itu bukan alasan. Emang dari pemainnya nggak ada mentalitasnya paruh sejati. Gimana Coach? Ya, artinya ini kan tidak berdiri sendiri ya. Ketika kita kekurangan striker berkualitas itu nggak bisa berdiri sendiri. Kalau saya masih tetap kinerja striker itu kan tergantung juga seberapa bagus kinerja pemain tengah kan gitu. Ya gak? Ya gak? Kalau selama ini misalnya striker siapa striker terbaik di dunia misalnya main di klub kita, kemudian selama 90 menit cuma dapat bola 2-3 kali gitu dari gelandang, kan nggak fungsi juga dia gitu. Dalam. Ya, jadi sisi ya. Saya nggak fair juga kalau kita selalu menyalahkan striker nggak bagus. Persoalannya kamu bisa bilang striker itu nggak bagus kalau dia dapat bola 20 bola, dia dapat bola-bola bagus, dia nggak bisa buat gol ya. Tapi kalau sepanjang pertandingan dia cuma dapat 2-3 bola, itu pun bolanya bola-bola susah semua ya seberapa banyak sekarang pemain tengah kita yang mampu memberikan striker kita tuh bola-bola bagus itu. Ya gak? Ini masalah itu, bukan soal striker saja gitu. Oke striker, tapi saya nggak melihat persoalan itu hanya di striker gitu. Ya, pemain tengah punya andil. Siapapun pemain tengah itu punya andil membuat striker kita kurang produktif. Jangan-jangan ketika saya ngomong tentang strikernya seperti itu ya kan, susah mencetak lagi yang eranya kayak Rocky Putrai, contoh paling besar karena cetak gol ke Milan, buntur ke midfield, defender, goalkeeper. Teamwork sama aja ya. Iya. Kalau saya sih berkali-kali ketika saya melihat striker tim saya nggak produktif, nggak menghasilkan gol, ini kan harus dicari masalahnya di mana. Strikernya yang bodoh atau memang gelandangnya nggak mampu memberikan, ya kan? Ya masuk akal. Ya, saya nggak bisa bilang striker saya bodoh kalau nggak produktif, tapi sepanjang main dia nggak pernah dapat bola. Tukang supportnya itu kan? Support itu dia ya namanya ujung tombak, dia tinggal nyelesaikan aja lah udah. Ya, tapi kalau misalnya dia udah dapat bola-bola matang nggak gol, ya itu udah lah. Biasanya langsung apa? After match atau half time apa yang disampaikan Coach Fakri? Banyak peluang dia dapatkan, tidak produktif, apa yang Anda lakukan di lapangan? Ya. Treatmentnya ada dua. Kalau misalnya masalah di dia, berarti dia harus perbaiki. Dia harus lebih tenang di dalam kotak penalti. Ngomongnya kan? Keras atau dari hati ke hati dipegang? Pelatih itu udah nggak sempat ngomong lembek-lembek di ruang ganti itu. Iya. Kami punya waktu cuma sebentar itu di 15 menit. 15 menit. Kalaupun kami mesti ngomong dengan cara kami, pelatih itu harus. Saya nggak bisa membayangkan itu pelatih kelemat-kelemet
Hah? Di ruang penalti, di ruang ganti pelatih kayak Putri Solo ngomong lemah lembut gemulai habis waktu itu ya. Dan sepak bola nggak ada tempat bagi pemain-pemain yang cengeng gitu. Ketika dibentak sama pelatih terus mangkel nggak ada, dikasih tahu temennya ngambek, itu nggak ada tempat itu di tim itu gitu. Ya. Sepak bola itu tempatnya laki-laki sejati. Wah. Ya nggak? Sandy Kipol, ya, laki-laki sejati itu seperti apa? Pejantan tangguh. Ya, pejantan tangguh itu ya di sepak bola itu gitu. Kalau diomelin pelatih terus dikasih tahu temennya apa ngambek, mutung, ya cari olahraga lain aja. Catur. Ya. Cukup.